Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi bersama kita di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Sobat Time Travel, situasinya agak kayak begini ya. Ada hujan rintik-rintik, tapi semoga kita masih tetap bisa bercerita dengan lancar apa yang Alif telusuri di episode kita kali ini. Nah, ini kita bicara tentang situasi terkini juga. Nah, ini nggak tahu ya, apakah Alif atau Sobat Time Travel juga merasakan tentang apa yang ada di sekeliling kita ya. Nah, belakangan ini kalau kita apa ya keluar rumah, mungkin karena saya pakai motor gitu ya, itu jadi terasa banget bahwa kadang keadaan lalu lintas itu jadi kayak seperti terburu-buru, bahkan lebih kelihatannya tuh kayak jadi kayak balapan yang kelihatannya jadi lebih mengerikan di jalan gitu ketimbang di tempat yang lain. Keadaannya jadi lebih semrawut gitu loh gitu. Nah, ini kan jadi kita kan jadi bertanya-tanya sebenarnya. Ini sebenarnya ada apa sih? Eh, Mungkin kita ngelihatnya di realitas yang ada sekarang, tapi mungkin Alif itu dapat penggambaran secara spirit gitu ya tentang apa yang terjadi di dunia realitas kita saat ini. Apakah ada kaitannya dengan yang terjadi di dunia spirit? Ah, Alif dapat nggak sih gambarannya tentang apa yang terjadi di masa sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kayaknya Mas Anton tadi cerita tuh kayak nyindir juga. Maksudnya gimana tuh? Soalnya gini, kadang-kadang saya kalau di jalan tuh suka ngebut juga Mas. Oh, saya gitu juga. Sama persis nih. Jadi kayak, mohon maaf ya, Bapak polisi Ya, tapi sama kadang kadang nggak orang-orang. sadar juga ya. Ya sadar sih. Enggak, Oh, jangan ngomong nggak sadar Mas. Sadar orang namanya kita kejar waktu ya. hmm, Gitu. Kalau telat 5 menit kan Jakarta gitu rumusnya Mas. iya, Telat 5 menit nih bisa nyampainya potong. setengah jam, Oh, ya, ya ya, kan? betul, betul. Setengah jam lebih lama gitu dari seharusnya. Ya, 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 bisa, bisa. Ya itu intermezzo aja. Maksudnya eh apa yang lagi kita rasain tuh ternyata kita juga bagian dari cerita itu Hmm, gitu. oke. Kita juga bagian dari orang yang melakukan itu juga. Hmm, hmm, Contoh gini, eh ada temen ini dia sebenarnya peka orangnya, sensitif lah, oke. kayak Mas Anton lah sensitif gitu kan. Us, hmm, Nah, terus dia itu kerja di tempat yang sebenarnya secara kultur pertemanan itu bukan dia banget gitu. hmm, Dia masuk situ dan dia harus menjadi bagian dari orang-orang yang ya seperti anak muda pada umumnya eh, yang Gen Z awal, ya, yang milenial akhir, ya, ya, yang menuju ke Gen Alpha gitu ya, ya, kan. Harus begitu ternyata. Seolah-olah itu kayak bertabrakan sama sama prinsip-prinsipnya dia tuh hmm, di cerita gitu. Gue kayak punya dua sisi lift gitu bahasanya. hmm, hmm, Kenapa emang? Ya karena sebenarnya kalau gue tuh nggak kayak gini. Tapi kalau gue nggak seperti teman-teman gue, yang ada gue nggak bakal dilirik sama atasan. hmm, Gue nggak bakal bisa perform di tim. hmm, Intinya dia cerita kayak gitu. Sampai hal-hal kalau misalnya dia bercanda kadang menjadi totalitas dalam berakting yang real. Contohnya kayak ya ngomongin tentang cewek lah, ngomongin tentang game lah, ngomongin ya hal-hal kayak gitu yang hmm, hmm, ya tetap ada sisi manusiawi dia juga, ada hawa nafsunya juga, hmm, dia hmm, sadar itu. hmm, Ya gue sadar live gitu katanya dia, gue sadar kalau sebenarnya kalau gue lagi bandel gue sadar gitu. hmm, hmm. Kadang-kadang gue harus bandel deh, kata dia Ah, tuh gitu kan. hmm, Nah dari cerita temen itu, dari cerita temen temen deket itu, akhirnya saya jadi ngeliat realitas yang lebih luas. Kalau oh ternyata zaman sekarang itu kurang lebih seperti yang diceritakan sama dia, bahwa eh, kebanyakan orang di zaman sekarang itu ya mengarahnya udah pola pikirnya tuh udah maaf ya materialistis iya, duniawi iya, hmm. eh eh, iya hal-hal yang sifatnya lebih ke arah cenderung hula-hula lah ya. Anak muda zaman sekarang. Ya Ya, orang ya, ya. bisa ngomong di balik anak muda gitu, Hmm, tapi hmm. intinya itu kayak kembali ke zaman menuju zaman jahiliyah lagi sih Ah, gitu. Dia juga cerita hal yang sama kayak gitu. Dia sadar akan hal itu juga. Nah, terus gini,
Kita kan sering cerita di beberapa episode, di banyak episode, kalau kata para leluhur, dari kitab-kitab kuno, dari apa yang terlihat di spirit, intinya nanti akan ada zaman di mana ya kebolak-balik gitu. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Bahkan kadang-kadang kalau orang nggak sadar bisa masuk ranah abu-abu. Mungkin kita juga sering kayak gitu, melakukan hal yang abu-abu itu. Nah, terus makin lama itu makin kelihatan kalau seolah-olah namanya moral itu makin terdegradasi. Tapi di sisi lain, yang namanya ajaran agama itu makin naik juga. Entah ini agama manapun lah ya, entah itu aliran manapun gitu, makin naik. Dari sisi lain, dari sumber yang lain, itu namanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu makin meningkat melaju pesat. Contoh, Cina. Makin kejar-kejaran untuk bisa nyaingin Amerika, kan gitu contohnya. Dan hal-hal lain. Di sisi lain, yang namanya suatu kelompok atau negara untuk bisa mendominasi kelompok lain atau negara lain itu makin membabi buta, makin dihajar habis-habisan dengan cara apapun, gitu kan. Kita bisa lihat konflik-konflik yang terjadi itu. Maksudnya gini, ternyata apa yang diceritakan oleh para orang tua zaman dulu, leluhur zaman dulu, itu kejadian nyata di kita. Saya juga punya cerita gini. Beberapa waktu yang lalu, saya lagi ada di motor. Sore hari, jam setengah enam sore. Lagi jalan tuh di daerah Jaksel lah ya. Lagi jalan daerah Jaksel mau ke arah Depok. Mau ke arah Depok. Lagi di jalan, suasana itu udah kedengeran duduk gitu kan, kira mau hujan. Tapi masih terang. Sampai di salah satu ruas jalan, itu saya ngelihat seluruh jalanan, seluruh langit itu berubah jadi kuning, Mas. Kuning. Kayak lembayung gitu. Iya, kayak lembayung. Nah, saya jalan, banyak orang tuh melipir. Untuk apa? Mengabadikan momen foto-foto karena mungkin menurut mereka itu bagus. Sunset yang bagus, iya, senja. Tapi entah gimana, tiba-tiba saya ngerasain perasaan yang nggak enak, sesuatu yang nggak enak, yang kayak ada suatu hempasan dari arah kanan belakang, terus itu ngebuat fisik saya tuh jadi berkontraksi. Tiba-tiba saya tuh ngerasain mual banget, Mas. Padahal saya makan baik-baik aja, nggak makan yang gimana-gimana, mual. Sampai ke suatu titik di mana itu ada flyover. Nah, menuju flyover itu, rasa mual masih sama, langitnya masih kuning, terus nggak lama setelah itu suara azan maghrib. Seolah-olah saya ngerasa, saya lagi di motor, tapi saya kayak lagi di ruqyah, Mas. Kayak orang yang lagi di ruqyah, di dalamnya ada kemasukan sesuatu, terus kayak mau muntah, rasanya kayak gitu, kayak mual. Udah, setelah itu saya nyampe lah di Depok, di rumah temen. Kondisi langitnya udah nggak kuning lagi. Kondisi saya juga udah mulai mereda lagi tuh, nggak mual, udah nggak terlalu mual gitu. Akhirnya saya cerita ke temen. Tadi saya kayak gini bro, saya ngerasain ini gitu. Gue ngerasain ini loh, mual apa segala macem gitu kan. Terus teman juga nanya, emang itu kenapa Liv gitu? Bahasanya kayak gitulah. Yang saya rasain, saya cerita, yang saya rasain seolah-olah kayak ada perubahan karakter dari manusia, termasuk diri saya juga. Juga mungkin itu ke global juga, bahwa ada perubahan karakter yang signifikan dari waktu ke waktu, dan kadang-kadang itu kayak berubah 180 derajat, dan kayak merubah apa yang ada di dalam tubuh. Atau mungkin juga bisa kayak ada perubahan gelombang dari alam yang beresonasi ke tubuh kita juga. Atau mungkin bahasa positive thinking-nya, atau mungkin emang karena lagi cuaca aja lah, jadi ngebuat kita kayak masuk angin. Entah mana yang bener, tapi itu yang saya rasain. Gitu. Nah, ini kan seperti yang tadi aku cerita di awal ya, ini kan jadi kayak situasinya kayak orang dibawa ke dalam satu himpitan gitu loh. Jadi kesana kayak terburu-buru gitu ya. Iya. Terburu-buru gitu. Jadi kelihatannya kalau sekarang kita pergi naik motor aja ya, kelihatannya kayak balapan kalau di jalanan gitu.
Aku kayak gitu. Nah, ini kan bingung ya Kadang-kadang. sebenarnya. Ini ada apa sih gitu. Nah, kita nih kan pengen tahu ya sebenarnya ini ada apanya ini nih. Karena siapa tahu nih Alif dapat gambaran tentang apa yang terjadi Iya. di dunia spirit gitu Nah, loh. tuh. Hmm. Ternyata banyak hal nih yang kalau kita lagi lalui hari itu, aktivitas sehari-hari, banyak hal yang kita lewatin. Hmm. Saya juga termasuk orang yang suka nggak ngeh sama keliling, apa yang lagi terjadi di sekeliling. Hmm. Sampai ada waktu-waktu di mana saya tuh lagi dikasih tunjuk, intinya lu harus ngelihat seolah-olah kayak semesta ngomong kayak gitu gitu. Hmm. Ada satu waktu di mana saya ngelihat lagi semrawut banget, pikiran lagi kalut, lagi seolah-olah lagi suntuk banget. Eh, Pokoknya sekeliling juga lagi nggak mendukung. Di situ saya diem, terus saya buka mata, saya ngelihat di balik aktivitas manusia itu juga ada aktivitas di, saya nyebutnya di entitas lain, Nah, di alam lain, Oke. di alam sebelah gitu. Itu juga semrawut, Mas. Oh, sama. Semrawut itu gini. Tahu kan orang kalau lagi dikejar waktu, dikejar Betul. deadline, Tuh. buru-buru, sampai kadang-kadang semua cara tuh dipakai, Mas. Hmm. Yang penting kelar gitu, yang penting beres, yang penting tujuan kita tercapai. Saya tuh ngeliat tuh, ngamatin. Oh ternyata nggak cuman orang doang ya yang kayak gitu ya, nggak cuman saya doang nih kalau lagi kejar deadline bisa semerawut gitu, Iya, akhirnya iya, pikiran jadi kalut, nggak fokus. Ternyata di sana juga aktivitasnya lagi banyak gitu, lagi kayak orang yang diburu-buru akan sesuatu. Hmm. Saya pergi ke beberapa tempat yang di tempat-tempat itu ada orang tuanya. Ternyata hal itu juga sama di tempat-tempat itu, Hmm. bahwa yang namanya lagi diburu-buru kayak mobilisasi tinggi Oh, oke, oke. itu nggak cuman di tempat keramaian yang sifatnya duniawi doang, tapi di tempat yang lebih ke arah spiritualis, Iya. itu juga kayak gitu. Hmm. Saya pernah nanya dan saya pernah ngerasain kayak sebenarnya ada apa sih gitu, Ya, kenapa ya. sih kayak gini, kok efeknya ke orang juga ya. Betul, gitu. Yang saya bisa simpulkan cuman nunggu waktu, kayak nunggu waktu lah gitu. Hmm. Nunggu waktu apa nih ya nggak tahu, nggak ada jawaban juga gitu kan. Hmm. Tapi intinya ada situasi di mana nanti akan ada satu titik itu seperti surprise. Oh, Gitu. oke, oke, oke. Ada surprise dari gejala-gejala yang lagi kita alamin, semua aspek yang lagi kita hadapin, baik pribadi, lingkungan, negara, Oh, dunia, oke, oke, oke. nanti menuju ke satu titik yang surprise gitu. Oh. Nggak tahu apa mungkin itu alam berbicara, gejolak alam, karena kan alam juga sekarang juga lagi Betul. kayak angin ribut, ya kan, banjir makin menjadi-jadi ya karena olah manusia juga, aktivitas gempa bumi, air rob laut, gunung, gimana, petir gede-gede banget tuh kalau lagi sekalinya petir. Mungkin nanti kalau dari luar bumi gimana nggak tahu kan, intinya lagi gitulah kondisi alam juga. Jadi yang saya pernah itu tuh gitu. Iya, jadi apa? Kalau aku kan ngerasainnya kan mungkin dalam skala kecil ya, cerita tentang pengalaman yang ada di jalanan aja gitu soal lalu lintas. Ternyata yang Alif ceritakan itu ada di berbagai level ya, di dalam skala yang dari mulai yang kecil sampai yang skalanya besar gitu ya kan gitu. Nah ini kan jadi kayak eskalasinya meningkat ya Alif gitu ya. Ya. Dan apa ya berpengaruh mungkin ya terhadap apa ya bahasanya. Mungkin kita lihat juga kayak di kebijakan-kebijakan pemerintah, terlihat juga kali ya. Bagaimana ada pejabat-pejabat yang kayak skenarionya lagi dibenturkan gitu ya. Oke. Kita bahas itu. Ada satu yang saya lupa. Gini. Saya pernah nggak sengaja dengar dari salah satu orang tua. Beliau ngomong gini. Sembari kondisi sekarang tuh lagi kayak gini. Orang-orang lagi, intinya lagi dibikin situasinya makin
terhimpit, makin dipres dari segala aspek. Iya, iya. Dunia itu intinya dunia makin dipres Iya. sampai nanti ada suatu perubahan besar. Sembari itu berjalan, kata beliau tuh gini, eh, yang namanya budaya, situs-situs kuno itu nanti makin muncul. Akan ada suatu kebangkitan yang muncul. Oke, oke. Gitu. Mungkin itu bisa kita bahas di next episode. Episode gitu. Iya, karena ya itu tadi mungkin berawal dari keresahan ya kita ya, hal-hal yang kecil gitu. Ternyata ada satu pandangan lain gitu. Ternyata ada yang turut mempengaruhi jalannya realitas hidup kita yang ya kalau aku mungkin melihatnya dalam skala yang kecil. Ternyata ada juga yang dalam skala besarnya gitu ya. Bagaimana kita diskenariokan untuk apa, mungkin kayak cerita-cerita ada pejabat ya mungkin baik gitu ya, tapi juga tetap diperhadapkan juga dengan intensi Iya. pejabat yang kurang baik Ya yang pokoknya lain nggak, gitu ya. ya Semuanya sebenarnya ya. nggak cuma pejabat, pasti Ya, banyak. banyak orang lah, banyak pihak lah. Oke, Kayak oke. gitu. Mungkin sobat time travel juga punya pengalaman lain gitu ya, yang bisa merefleksikan apa yang Alif tadi ceritakan gitu. Coba time travel tulis di kolom komentar. Ya, gitu aja. Oke, sobat time travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.